Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Ramadi Muhammad Pertama dengan NIK 1B031040. Kali ini pada kesempatan yang ini saya akan menjelaskan rangkaian yang telah saya buat dan juga hasil dari gelombangnya. Baik, untuk pertama kita jelaskan rangkaian yang di sana ada sumber AC sinusoidal yaitu seperti kita tahu memberi tegangan bolak-balik. Yang kedua ada ACR atau Silicon Controlled Rectifier, di mana ya, ini merupakan komponen utama yang berfungsi seperti dioda yang dapat dikendalikan dengan sinyal game. Ada anoda juga yang dihubungkan ke sumber AC-nya, katoda ke beban air, dan gate dihubungkan dengan sinyal pemicu atau pulse-nya. Nah, kita juga di sini menggunakan pulse generator memberi berfungsi sebagai memberi pulsa ke gate ACR untuk menentukan sudut penyalaan atau fairing angle. Selanjutnya ada beban R yang berupa resistor, pengukuran block untuk mengamati bentuk gelombangnya, tegangan sumber, pasang trigger, tegangan output, dan juga arus bebannya. Oke, kita masuk ke prinsip kerjanya ini. Saat tegangan sumber sinus masuk, ACR itu tidak otomatis on seperti dioda biasa. Nah, ACR ini hanya on apabila yang pertama itu tegangan anoda positif terhadap katoda atau half cycle positif. Dan yang kedua itu ketika gate diberi sinyal trigger pada sudut tertentu atau sudut alfanya. Nah, setelah menyala, arus mengalir melalui resistor atau airload-nya sehingga beban mendapat tegangan yang sama dengan tegangan sumber atau sinus. Mulai dari sudut alfa hingga akhir setengah siklus positifnya atau P. Saat setengah siklus negatif ACR akan off karena arus alami terputus atau tidak ada konduksinya. Jadi output hanya ada pada setengah siklus positif setelah alfa. Sedangkan pada siklus negatif outputnya itu sama dengan nol. Oke, yang ketiga tuh ada analisis untuk gelombangnya sesuai gambar dari hasil simulasi yang saya telah buat ini teman-teman bisa dilihat. Oke. Ini merupakan gelombangnya. Baik, untuk gelombang pertama itu merupakan tegangan sumber AC-nya teman-teman. Nah, untuk yang gelombang kedua ini pulsa trigger gate. Terlihat pulsanya sempit pada setiap setengah siklus positif. Itu menentukan kapan SCR mulai menghantarkannya. Untuk gelombang ketiga merupakan tegangan output pada beban R. Nah, output muncul hanya pada setengah gelombang positif setelah SCR diberi trigger. Bentuknya mengikuti sinus dari sudut alfa hingga akhir setengah siklus B. Pada setengah siklus negatif, output sama dengan nol karena ACR-nya itu off, teman-teman. Oke, untuk gelombang terakhir yaitu gelombang keempat, ini merupakan arus beban. Karena beban resistif murni arus sebanding dengan tegangan outputnya. Maka bentuknya mirip dengan gelombang tegangan output. Ya, sinus terpotong mulai dari alfa hingga B. Baik, jadi kesimpulan untuk eh, video yang saya buat kali ini, rangkaian yang saya analisis ini merupakan rangkaian half wave control rectifier dengan beban resistif. SCR memungkinkan kita mengatur rata-rata tegangan DC output dengan mengubah sudut penyalaan atau alfanya. Semakin besar alfa, maka semakin kecil rata-rata tegangan outputnya. Pada hasil simulasi yang saya simulasikan ini, gelombang sumber itu sama dengan sinus penuh, gelombang pemicunya pulsanya sempit, tegangan arus input sama dengan sinus terpotong. Hanya sebagian dari setengah gelombang positif yang sesuai alfanya. Oke, sekian yang bisa disampaikan pada video kali ini. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Bayu Sukmaji, NIM F1B02310065. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian penyearah setengah gelombang tak terkendali atau tak terkontrol dengan filter kapasitor. Di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB, Simulink di aplikasi MATLAB. Nah, dari rangkaian ini, tujuan rangkaian ini yaitu untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Nah, di sini kita menggunakan kapasitor yang dipakai sebagai filter untuk mengurangi variasi tegangan ripple agar output lebih menyerupai DC murni. Nah, di sini komponen yang saya gunakan yaitu
ada sumber AC, sumber tegangan AC, kemudian ada dioda sebagai penyearah, dioda tak terkontrol ya. Kemudian ada kapasitor yang berfungsi sebagai filter, kemudian ada resistor sebagai beban eksternal dengan nilai 500 ohm. Kemudian ada blok pengukuran. Di sini saya menggunakan 3 blok pengukuran, yaitu 2 voltmeter dan 1 ampermeter yang digunakan untuk mengukur tegangan input, tegangan output, dan arus yang mengalir dari dioda. Kemudian di sini saya juga menggunakan scope dengan 3 port untuk melihat nanti bentuk gelombang outputnya. Nah, dari prinsip kerja dari rangkaian ini, dari sumber AC dia memberikan tegangan sinusoidal. Kemudian tegangan AC ini masuk dengan polaritas positif. Kemudian masuk ke dioda menjadi dioda semaju atau terkonduksi, harus mengalir ke beban R. Nah, terus pada saat arus mengalir ke beban R, kapasitor ini terisi hingga mencapai puncak tegangan sumber. Nah, pada saat setengah gelombang negatif input dari sumber AC, maka yang terjadi adalah tegangan AC berubah polaritas menjadi negatif, yang mengakibatkan dioda menjadi bias balik atau bias mundur, tidak terkonduksi, berarti diodanya dalam kondisi off. Kapasitor yang telah terisi tadi akan melepaskan muatannya ke beban R. Akibatnya tegangan pada beban tidak langsung nol, tetapi menurun secara perlahan sesuai pelepasan muatan kapasitor, atau dia menurun secara eksponen. Dari hasil simulasi yang dilakukan, saat T sama dengan 0, sumber mulai memberi energi. Gelombang input AC sinusoidal penuh. Tegangan outputnya mengikuti gelombang input, hanya di setengah siklus positif. Saat tegangan input naik, dioda terkonduksi, kapasitor terisi sampai puncak. Saat tegangan input turun, dioda dalam kondisi off atau dalam keadaan mati ya. Jadinya kapasitor melepaskan muatan sehingga tegangan output tidak langsung nol, tetapi menurun secara perlahan seperti yang saya bilang tadi. Kemudian di sini fungsi filter kapasitornya itu, pada saat tanpa kapasitor, outputnya berbentuk setengah gelombang sinus positif atau putus-putus. Nah, tapi dengan kapasitor, output lebih halus karena kapasitor mengisi saat puncak dan melepaskan muatan saat input turun. Tegangan output menjadi mendekati DC rata, tapi masih ada sedikit riak atau ripple. Nah, ripple ini ditentukan oleh nilai kapasitor dan resistornya. Pada saat kapasitornya besar, ripple-nya menjadi kecil, tegangannya lebih rata. Pada saat R-nya besar atau beban ringan, kapasitor lebih lambat membuang muatan, ripple-nya jadi lebih kecil juga. Nah, untuk bentuk gelombangnya di sini pada saat kita running rangkaiannya, di sini saya punya bentuk gelombangnya. Ini bentuk gelombangnya. Nah, grafik yang di atas ini, yang paling atas ini itu merupakan tegangan inputnya dalam AC. Di sini bentuknya adalah sinusoidal penuh, positif dan negatif. Ini adalah tegangan asli dari sumber AC sebelum melalui dioda. Nilainya naik turun simetris sesuai rumus. Nah, kemudian untuk grafik yang di tengah ini itu merupakan tegangan outputnya, Vout pada beban dengan filter kapasitor. Nah, setengah siklus positifnya masuk, dioda akan terkonduksi, kapasitor mengisi sampai puncak tegangan input. Nah, jadi tegangan outputnya naik mengikuti input hingga mencapai nilai maksimum. Nah, pada saat setengah siklus negatifnya, dioda off menjadi bias balik atau bias mundur.
yang mengakibatkan tidak ada arus dari sumber. Nah, terus kapasitor melepas muatan ke beban. Tegangan output tidak langsung nol tapi turun perlahan seperti yang ada di gelombang yang tengah ini ya. Dia turun perlahan, tidak langsung turun menjadi nol, nilainya menjadi nol, tapi perlahan secara eksponensial. Untuk hasilnya itu, ini gelombangnya dalam bentuk DC dengan ripple atau riak kecil berupa naik turun di sekitar tegangan. Nah, terus untuk grafik yang paling bawah ini itu merupakan arus dioda. Arus hanya muncul pada saat setengah gelombang positif, tampak seperti puncak singkat ya. Ini saat kapasitor sedang mengisi atau dalam keadaan charging. Setelah kapasitor penuh, kemudian dioda mati, sehingga arus jadi nol meskipun input masih positif. Pada setengah siklus negatifnya, siklus sumber AC-nya ya negatif, arus juga nol total karena dioda menjadi bias balik atau bias mundur. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari rangkaian, prinsip kerjanya, dan juga hasil dari gelombang yang bisa kita lihat dari rangkaian tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.